Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Karan dengan NIM 220401206. Di video kali ini saya akan menjelaskan atau simulasinya, yaitu perancangan Network Intrusion Detection System atau NIDS menggunakan Snort untuk mendeteksi serangan pada server. Sebelum saya mempraktekkan, di sini saya akan menjelaskan dulu apa itu NIDS, Snort, dan apa kegunaan untuk keamanan jaringan. Mari kita ke pematerinya. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan dulu materi-materi yang harus saya jelaskan. Apa itu NIDS? NIDS adalah sistem keamanan jaringan yang dirancang untuk mendeteksi dan memantau aktivitas jaringan yang mencurigakan atau berbahaya. Artinya, yang dimaksud NIDS itu adalah jika ada sebuah cyber yang ingin menghack atau aktivitas yang mencurigakan ke sebuah server, maka sistem akan mendeteksi, akan memacu sebuah loop atau pesan bahwa ada aktivitas-aktivitas yang mencurigakan yang seharusnya tidak dilakukan oleh orang gitu. Jadi jika ada sebuah yang mencurigakan, maka dia akan mengirim pesan ke sebuah administrator atau yang memegang server tersebut. Maka si server akan mengetahui jika ada sebuah aktivitas yang mencurigakan. Itu artinya. Terus NIDS itu bekerja dengan membaca lalu lintas jaringan, mencari pola dan perilaku yang mencurigakan. Terus apa sih Snort itu? Snort adalah salah satu NIDS yang paling populer digunakan dalam industri keamanan jaringan. Fungsi Snort yaitu untuk memantau lalu lintas jaringan, menganalisis paket data, dan melaporkan aktivitas yang mencurigakan atau berbahaya dengan aturan deteksi yang dapat dikonfigurasi. Snort mampu mengidentifikasi berbagai jenis serangan seperti serangan DOS, penyusupan, dan aktivitas malware. Keunggulan Snort ini memiliki banyak keunggulan. Di antaranya adalah gratis dan open source, fleksibel dalam pengkonfigurasian, didukung oleh komunitas yang aktif, dan terus-menerus diperbarui untuk menangani ancaman terbaru. Snort sebagai solusi keamanan jaringan. Ya, betul. Yang pertama itu adalah deteksi serangan. Snort dapat mendeteksi berbagai jenis serangan jaringan seperti serangan DOS, penyusupan, dan aktivitas malware dengan menganalisis lalu lintas jaringan dan mencocokkan pola terhadap aturan deteksi yang telah dikonfigurasi. Yang kedua, menangkal percobaan eksploitasi. Snort dapat membantu menangkal percobaan eksploitasi dengan mendeteksi dan memblokir aktivitas yang mencurigakan atau berbahaya pada jaringan. Dengan aturan deteksi yang tepat, Snort dapat mengidentifikasi dan mencegah upaya peretasan atau penyalahgunaan keamanan sistem. Yang ketiga adalah laporan dan analisis. Snort menyediakan laporan dan analisis yang komprehensif tentang aktivitas jaringan, memungkinkan administrator untuk memantau dan mengevaluasi kinerja keamanan jaringan secara lebih efektif. Di sini ada simulasi yang akan kita praktekkan nanti. Di sini ada 3 aktor, yaitu Linux Mint berperan sebagai server, Debian berperan sebagai penyerang, dan Snort ini nanti berperan sebagai sistem pendeteksi serangan. Biasanya nih Debian sebagai server, tapi saya susah mendownload di Debian tersebut Snort-nya. Terpaksa saya menggunakan Linux Mint, tapi sama saja sih.
Tapi yang penting Linux Mint itu sebagai server, Debian penyerang. Di sini saya membuat si Debian itu adalah penyerang dengan IP 192.168.1.3 dengan servernya yaitu Linux Mint-nya kita membuat IP 192.168.1.2. Selanjutnya yaitu skenario serangan pertama. Di sini saya ada dua skenario serangan, yaitu yang pertama adalah sport scanning dan yang kedua adalah denial of service. Nanti saya akan menjelaskan serangan pertama dan serangan dua. Mari kita akan melakukan konfigurasi IP dan menginstal Snort di Linux Mint. Di sini saya menggunakan VirtualBox. Mari kita jalankan Linux Mint-nya dulu terlebih dahulu. Karena terlalu lama, saya akan mengangkat maksudnya. Di sini saya sudah menjalankan Linux Mint dan Debian. Selanjutnya kita akan memasukkan atau mengkonfigurasi IP yang ini. Untuk Debian dengan IP 192.168.1.3. Maka kita akan memasukkan IP-nya ya. Kita ping lagi ke server 192.168.1.2. Maka berhasil. Gitu ya. Ctrl Z. Sebaliknya ping 192.168.1.3 berhasil juga. Di sini baiklah, di sini kita sudah memasukkan IP dan mengkonfigurasikan sebuah IP supaya berhubung dari klien ke server. Selanjutnya, dan kita sudah menginstal Snort dan kita harus mengetingkan dulu Snort tersebut supaya tidak terjadi error. Di sini kita harus memasukkan IP di Snort konfigurasi. Di sini sebelum saya menjelaskan port scanning, kita akan melakukan simulasi serangan terlebih dahulu. Sebelum itu, di sini di server kita bisa, kita harus mencari dulu di mana tempat Snort itu berada gitu. Dengan perintah where is Snort. Di sini Snort itu berada di USB Snort. Kita bisa masukkan perintah untuk mengaktifkan Snortnya dengan perintah etc usr sbin Snort minc Snort conf min a console. Di sini banyak cara untuk mengaktifkan Snortnya. Biasanya kadang bisa min a full, bisa console. Di sini kita menggunakan console saja. Setelah melakukan perintah ini, maka kita enterkan. Oke. Jika seperti ini, maka ini dia. Jika seperti ini, maka ini Snortnya sudah aktif. Dia menunggu aktivitas-aktivitas yang mencurigakan atau berbahaya.
si klien. Terus kita anggap si DB klien ini melakukan nmap ke server. Oke, di sini kita melakukan nmap ke server. Di sini kita melakukan masukkan IP-nya 192.168.1.2. Iya kan? Lupa. Ya, nmap 192.168.1.2. Nah, jika kita enter, sebelum kita sambil nunggu, kita akan menjelaskan nmap itu apa gitu. Nmap itu adalah kita tuh mencari informasi dari IP yang kita masukkan gitu. Nah, di sini sudah muncul di bagian server, sudah muncul sebuah pesan atau loop yang dilakukan oleh klien. Oke. Nah, di sini kita mendapatkan sebuah tanggal dan waktu dan loopnya. Dan di sini ada sebuah classification that informasi leak, yang artinya ada sebuah informasi yang bocor. Jadi si snort ini menangkap atau mendeteksi ada sesuatu aktivitas yang tidak dilakukan, yang seharusnya tidak dilakukan oleh si klien gitu. Jadi di sini terbaca ada pembocoran sebuah informasi. Di sini si kliennya keluar hasilnya keluar, tapi di servernya memunculkan informasi gitu. Nah, bisa kita coba sekali lagi. Nah, bentar, ini muncul lagi. Di sini juga dijelaskan 192.168.1.13 dari klien, dari port 5000-an, jadi 191 gitu. Nah, jika kita pingkan ke klien 192.1 ke server maksudnya, itu dia tidak terbaca gitu. Nah, di sini dia tidak terbaca sebuah aktivitas yang mencurigakan. Itu biasa aja, kayak tadi tuh yang snort minv itu kan hanya menampilkan paket-paketnya aja, itu biasa aja gitu. Kalau ini kan mendeteksi yang berbahaya yang tidak seharusnya orang lakukan gitu. Ini biasa aja, tidak terbaca oleh snort yang snort nih yang berbahaya gitu. Nah, gitu deh ya. Untuk lebih jelasnya kita bisa lihat dari slide ini. Apa sih nmap itu? Nmap itu adalah sebuah tools yang sering digunakan oleh para hacker. Nmap ini biasanya untuk mendeteksi informasi dari si server gitu. Jadi ini secara simpelnya, di sini kan di sini kan ada SYN plus port, SYN plus ACK, RST. Itu maksudnya apa sih gitu? Jadi secara simpelnya ya, jadi secara gampangnya ini tuh adalah sebuah komunikasi antara si klien dengan si server. Jadi maksudnya itu kayak gini, si klien berkomunikasi dengan si server, tetapi si klien ini buat macam-macam gitu dengan memasukkan sebuah port gitu. Itu secara simpelnya. Jadi nmap ini mencari port yang terbuka dari port 1, port 2 ke port selanjutnya. Nah, gitu. Oke. Selanjutnya itu adalah skenario serangan kedua, yaitu denial of service.
ini seharusnya gini lepas. Di sini saya akan menjelaskan. Di sini kan ada si klien dengan si server. Di si klien ini permintaan HTTP penuh direspon oleh server. Jadi gini, si klien meminta penuh pada si server dan di fallback permintaan HTTP penuh dan atau direspon lah sama si server. Jadi kan ada responan di sini. Tapi sedangkan denial of service ini, si hacker melakukan permintaan HTTP tidak penuh. Jadi si hacker ini mengirim sebuah HTTP dan si server menangkap dan tidak tahu kemana harus kirim gitu. Jadi si hacker ini hanya mengirim dan setelah itu dia tidak kayak menghilang, intinya menghilang. Jadi dia hanya mengirim secara terus menerus gitu tanpa butuh respon dari server. Akibat dari denial of service ini, akibatnya maka kayak terbebani dengan HTTP yang selalu terkirim oleh dirinya gitu, secara berulang-ulang kali hingga dia tidak mampu menerima HTTP tersebut. Kayak dia sudah tidak mampu terbebani dengan berulang-ulang kali HTTP dikirim ke server dan tidak tahu kemana harus dia kirim gitu. Yang dimaksud dengan denial of service. Langsung saja kita ke simulator mempraktekkan. Sini kita masukkan dulu sampelnya. Terus dulu. Di sini kita Ctrl Z. Di sini saya menggunakan tools Silatoris, Slowloris. Di sini saya menggunakan tools Slowloris. Oke. Selanjutnya kita masukkan perintah. Ini maksudnya apa? Di sini kan saya menjalankan Python. Ini tuh adalah tempat di mana Python itu berada. Ini tempat aktornya. Ini file Python dengan port 80 dengan IP yang mau kita denial of service tadi dengan 5000 paket atau 5000 paket dengan selama 1 detik. Di sini si servernya kita jalankan dulu. Apakah si server ini bisa mendeteksi denial of service tersebut? Kita enter. Di sini sudah berjalan, tetapi si snapnya tidak mendeteksi bahwa itu adalah sebuah ancaman atau aktivitas yang berbahaya. Sedangkan ini adalah paket-paket yang dikirim berulang-ulang kali gitu. Pun denial of service ini tidak terdeteksi di Snort, itu tidak masalah karena ada solusinya gitu. Solusi mengatasi denial of service, mengetahui denial of service. Sebelum itu kita hentikan dulu Snortnya. Selanjutnya kita lihat dulu di bagian snort.conf. Di sini kita lihat dulu, kita cari bagian rules.
Saya scroll dulu. Rules. Nah, nih bagian rules itu kan ada yang diaktifkan, ada yang dimatikan. Nah, yang diaktifkan itu ada DOS rules dan atau DDoS rules. Nah, kita akan membuka file tersebut. Kita Ctrl X. Selanjutnya kita ketik perintah nano rules garis miring DDoS titik conf. Oh, salah. Oh ya, DDoS titik rules. Nah, nih selanjutnya kalian scroll ke bawah, kalian cari bagian nih bagian nih client to header. Nah, ini 12754 ini kalian ubah dengan 80. Yang di sini juga diubah jadi 80. Setelah kalian setting jadi 80, selanjutnya kalian Ctrl X, G dan Enter. Nah, jika kalian sudah setting seperti video kali ini, kalian jalankan lagi snort-nya. Oke. Tunggu sebentar. Nah, jika kalian sudah menjalankan, di si atau si hacker atau si klien ini kita kirimkan lagi dengan 5000 dengan 1 detik. Kita enter, boom, maka dia akan mendeteksi mendeteksi sebuah yang mencurigakan. Di sini bisa dilihat. Nah, kita hentikan dulu terlebih dahulu, Ctrl Z. Nah, di sini ada sebuah loop, tanggal, jam, dan nomor loopnya. Di sini ada DOS, DDoS System Client Classification lebih Daniel of Service. Nah, di sini terdeteksi sebuah paket yang mencurigakan secara berturut-turut, secara berkali-kali mengirim ke server. Jadi, dapat kita simpulkan bahwa custom rules itu bisa kita lakukan di sebuah snort gitu. Jadi snort itu bisa dikatakan komprehensif lah. Karena apa? Kita install secara gratis, tapi powerful gitu. Lanjut ke kesimpulan terakhir. Jadi kesimpulannya adalah snort terbukti menjadi alat yang powerful dan fleksibel untuk mendeteksi dan mencegah serangan serta memantau aktivitas jaringan dengan mengkonfigurasi aturan deteksi yang sesuai, menganalisis kebutuhan, dan merespon ancaman secara tepat. NIDS berbasis snort dapat meningkatkan keamanan jaringan yang signifikan. Untuk pengembangan lebih lanjut, disarankan untuk terus memperbarui aturan deteksi sesuai dengan ancaman terbaru, mengotomatisasi proses respon, dan mengintegrasi NIDS dengan solusi keamanan lainnya, seperti firewall dan sistem manajemen insiden. Selain itu, pelatihan dan kesadaran pengguna juga penting untuk memastikan keberhasilan implementasi NIDS dalam melindungi jaringan dan aset organisasi. Berikut video saya kali ini. Jika ada kesalahan, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.